Apakah efek yang terjadi saat kita mulai merombak-rombak kelas form kita? Nomor satu yang udah pasti adalah form login kita sekarang jadi rusak. Dalam artian tidak sesuai dengan apa yang kita planning di awal, di mana ada JavaScript-nya sendiri, di mana tombolnya pun memanggil fungsi login. Sekarang kalau kita F12, kita lihat di sini konsol kita jadi langsung banyak error, dan kalau kita perhatikan pun tombol login ini sekarang bukan manggil fungsi login, tapi form login submit. Kenapa? Karena kita bikinnya seperti itu. Jadi kita coba benerin form kita yang awal. Kita masuk ke halaman login. Di sini kita punya form login, nama ID-nya. Jadi tombolnya ID terus ditambahin submit. Sedangkan JavaScript yang udah terlanjur kita buat, nama fungsi ada login, jadi nggak nyambung. Bahkan sebenarnya ini udah nggak perlu ditulis lagi karena sekarang kita udah punya Ajax login yang kelas JavaScript. Tapi kita sementara kita mau pakai ini dulu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah form login ini sekarang kita jadiin sebagai nama fungsi di sini. Oke. Dan kita tambahin submit. Tapi supaya nggak bentrok sama yang bawaan Ajax dari formnya, sekarang kita bikin satu parameter dulu sementara. Bukan sementara sih, ini kan jadi permanen. Di dalam Ajax ini saya akan bikin variabel isRender. Jadi di Ajax ini salah satu parameternya adalah saya akan bikin variabel isRender. Ini ngambil dari param isRender. Dan dia punya nilai defaultnya adalah true. Jadi kalau nggak di-define, dianggap kita pengen ada fungsi Ajax login. Sorry, bukan Ajax login, tapi Ajax bawaan dari formnya. Tapi kalau misalkan ternyata ini false, maka ini tidak dijalankan atau tidak ada. Jadi di sini dengan gampangnya kita bisa bikin if render isRender adalah true, maka baru jalankan JS global ini. JS globalnya baru ditambahin. Tapi kalau enggak, berarti kita mungkin punya fungsi lain. Jadi itu yang akan kita lakukan sementara ini, karena kita masih punya login di sini dan saya nggak mau linknya di sini. Jadi ini kita ubah nama formnya, lalu kita punya parameter ini yang harus disetting di halaman form login. Jadi di sini sekarang saya punya parameter, ada ID, ada label, ada buttons. Saya bikin lagi untuk yang Ajax. Dan ada parameter isRender. Saya buat di sini false. Lalu kalau kita perhatikan di layout out kita, di sini saya nggak masukin si default Ajax ini. Beda sama yang default. Di sini saya ada require bla 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 bla. Nah, kalau yang punyanya authentication ini saya nggak pakai navbar, nggak pakai sidebar, tapi saya tetap masih pengen punya yang default Ajax-nya. Jadi ini kita copy aja untuk yang default. Di setelah body kita copy aja di sini bahwa saya pengen dia default Ajax-nya ada. Oke, kita coba sekali lagi. Kita refresh, Ctrl F5. Kalau kita perhatikan sekarang di body kita ada definisi kelas Ajax JavaScript. Lalu script yang berjalan hanya ada satu, walaupun di sini ada script lagi, tapi ini nggak ada JS globalnya. Nah ini juga saya bisa sedikit bikin jadi lebih rapih. Hanya akan merender
JS global kalau JS globalnya ada. Jadi if. Nah, jadi nggak ada script kosong seperti ini nih yang kita lihat tadi nih di sini. Ya, jadi kalau kita refresh lagi sekarang, script, oh saya belum save yang ini. Kalau kita lihat sekarang, script kita hanya ada satu. Di dalam body, dalam main, script kita cuma ada satu, yaitu yang script bawaan yang JS dokumen ready yang ini aja. Oke, kalau kita klik login di sini masih ada yang belum berjalan dengan benar. Kita lihat login JS baris pertama nih ada lambang seperti ini. Kita coba lihat login JS kita. RC is not defined. Ini terjadi karena kalau kita lihat di default kita udah bikin ini, jadi ini kita juga copy. Dia mencoba untuk bikin let RC form cuman nggak bisa, jadi kita copy juga di authentication ini, di head aja kita taruh yang sama. Setelah jQuery sih kalau yang ini, jadi kita samain aja. Kendo all min. Ya udah, kita sementara kita gini dulu. Kita coba sekali lagi. Oke, masih ada yang salah. Oke, kita sekarang coba lagi login. Sekarang kita bisa masuk. Sekarang sekalian kita beresin dulu ya yang ini nih, username. Ini terjadi karena walaupun formnya saya udah bikin dia is label issue-nya false, tapi di setiap inputannya saya bilang issue-nya true. Jadi yang di dalam ini kayak membypass atau menumpuk data yang saya set di parameter yang di form ini, label issue yang ada di form. Jadi ini caranya mudah sebenarnya karena kita di awalnya di formnya udah kita bilang label issue-nya false. Sebenarnya ini kita tinggal hapus aja. Kita langsung masuk ke inputannya aja. Nggak usah pedulikan labelnya. Oke, ini kita save. Nah, jadi seperti ini. Terus kalau kita perhatikan juga di sini kayaknya kurang sedikit. Kenapa? Karena di sini saya set width-nya 100%. Nggak pakai kolom ya. Di sini kalau kita lihat span-nya dia memang cuma segini karena dia kolom 11. Nah, ini juga jadi bahan pertimbangan. Kalau misalkan labelnya nggak di setting, kita mulai dari ini kali ya. Oke. Kalau misalkan label kolomnya ini nggak disetting atau issue-nya adalah false nih, issue-nya false, maka harusnya label kolomnya langsung di set jadi 0, sehingga sewaktu data ini kita pakai untuk mengurangi 12, dia tetap 12. Kurang lebih logikanya gitu ya. Jadi di sini kita coba cek. If label issue-nya adalah false, ya not, jadi false, hasil dari ini, maka label kolomnya saya anggap 0. Jadi inputan kita ngambil full kolom 12. Coba kita tes lagi ya, F12. Nah, jadi sekarang input kita jadi kolomnya 12 karena memang labelnya nggak ada ya. Itu bisa memperbaiki layout kita sedikit. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam login lagi, kita masuk ke halaman test form lagi. Ini kemarin kita sudah lakukan checkbox sama radio button. Selanjutnya sebenarnya cukup straightforward seperti yang udah kita lakukan, tinggal kita ikutin aja tipe Kendo-nya kita mau pakai yang mana untuk merepresentasikan tipe inputan yang berbeda. Untuk kali ini saya akan coba skip, kita langsung coba testing yang bukan datetime, bukan input file, ini nanti dulu input number, tapi kita coba langsung skip ke combo box atau select. Ya, jadi
Kalau di HTML itu select bukanlah elemen input, dia elemen sendiri. Namanya select dan dia bisa punya option dan seterusnya. Kalau kita lihat di Kendo, dia punya yang saya tahu sekarang ada 3 macam variasi dari select. Ada combo box, ini yang paling legacy ya. Saya udah ngikutin ini dari awal. Dulu di Kendo ini namanya combo box. Jadi bentuknya sama persis kayak combo box, cuma bedanya ya kita bisa menghapus ini, terus kita bisa bikin jadi disable, terus kita bisa select, kita bisa populate data ini, macam-macam. Eh, ada yang namanya drop down list, kita coba satu lagi, drop down list, seperti ini. Juga sama, bedanya adalah ini nggak bisa diketik. Bagian ini nggak bisa diketik nih. Ya, beda sama combo box. Ya. Satu lagi adalah multi select. Multi select. Nah, ini. Mungkin ke depan Kendo akan keluar variasi lain dari combo box ini atau select ini. Cuman yang saya tahu sekarang ini dia ada 3 variasi dan kita akan coba implementasikan semuanya. Kalau kita perhatikan yang paling basic dulu, Kendo combo box. Di sini si Kendo-nya sendiri menyarankan elemen yang dijadikan sebagai combo box ini, kalau kita lihat elemen fabric itu mana ID fabric. Nah, ini ya. Itu elemennya sendiri adalah input, bukan select. Ya, walaupun sebenarnya bisa sih. Jadi sebenarnya semua elemen baik input maupun select dia bisa diubah menjadi Kendo combo box dengan cara kita perlakukan seperti ini. Cuman kita lihat supaya simple kita bisa pakai ngikutin yang paling dasar adalah input. Kekurangannya adalah input ini langsung close tag. Beda sama select, dia ada elemen closing tag-nya sendiri, berbeda dengan yang di sini. Dan di antaranya ini kita bisa manual masukin pilihan secara HTML pakai elemen option. Kalau di input nggak bisa karena input itu setahu saya elemennya langsung closing tag seperti ini kayak image, break line dan seterusnya kayak horizontal line HR itu juga otomatis langsung closing tag. Jadi nggak ada elemen penutupnya kalau input. Kalau select ada. Nah, tapi sebenarnya option ini pun bisa kita lakukan secara JavaScript juga nginput ke dalam Kendo Combo Box-nya saat elemen ini udah menjadi objek JavaScript Kendo UI di jQuery-nya. Jadi kalau kekurangan input yang tidak bisa pakai option ini menurut saya bisa ditolerir karena Kendo memberikan solusi lain. Jadi supaya kita konsisten, saya akan pakai dalam case ini adalah elemen yang mau dijadikan sebagai Kendo combo box atau Kendo drop down list atau multi select itu adalah elemen input bukan elemen select. Kalau Anda ingin pakai elemen select silahkan, sama aja sebenarnya efeknya sama aja. Tapi saya pengen yang lebih konsisten aja karena kita udah pakai input semua. So, kita akan coba bikin seperti ini. Kalau saya pengen punya form dengan ini saya komen dulu biar nggak terlalu rame ya. Kalau saya pengen punya inputan lagi bentuknya adalah Kendo Combo Box, maka saya akan bikin dulu sebuah add input yang input type-nya itu adalah select. Nah, gini dulu. Jadi mau dia Kendo Combo Box, mau dia multi select, mau dia drop down list, saya akan bikin bahwa tipenya itu select. Basicnya dulu karena dari sisi HTML ya. Tipenya select. Tapi saya punya variabel lain namanya adalah select type. Nah, misalkan seperti itu. Nah, select type ini baru saya masukin saya mau pakai Kendo apa untuk merepresentasikan select yang ini. Saya mau pakai combo box kah atau saya mau pakai multi select atau saya mau pakai drop down list. Dalam hal ini misalkan saya pengen tipenya adalah combo box.
Oke, seperti ini combo box. Biar sama-sama kapitalnya nggak ada, kita bikin gini aja. Oke, terus dengan seperti ini harusnya saya pengen sesimpel itu dia bikin sebuah inputan dan di-convert langsung jadi Kendo combo box. Terus saya kasih name aja dulu biar kelihatannya rapih, ada name-nya juga supaya ada otomatis ada labelnya juga. Ini adalah combo box. So, di dalam form ini sekarang kita punya if lagi saat nge-generate inputs. Ya, untuk setiap inputan ini kita punya inputan lagi, sekarang else lagi. Ini yang udah beda adalah select. Kalau tipenya adalah select, maka generate input select. Lalu di sini kita buat lagi di bawah yang number, generate input select. Tapi di luar parameter inputan yang biasa, sekarang dia punya select type. Itu ngambil dari input select type. Nah, terus kalau biasa kita nulisnya adalah seperti ini contohnya. Ini kita copy dulu aja dari HTML sampai ke dokumen ready. Input kolomnya sama, input ID-nya sama, input name-nya sama persis, tipenya juga sama. Value sama width-nya saya kosongkan dulu karena nggak ada value nggak sesimpel itu cara kerjanya. Di sini kita buat karena dia combo box ya, ini select type-nya adalah Kendo combo box. Saya nulis di depannya hanya combo box seperti, kalau di sini combo box-nya C-nya pakai huruf kapital nih. Dan multi select juga sama. Jadi supaya mempersimpel, saya buatnya di sini juga combo box juganya kapital juga deh. Jadi di ini login saya tutup dulu. Di formnya combo boxnya kita ngikutin versinya Kendo, tapi kita tulis juga aja deh Kendo combo box. Jadi tinggal kita lempar langsung tulisan ini ke depan, ke dalam formnya. Jadi select type-nya ini kita taruh di sini supaya jadi combo box. Ya, jadi ini combo box-nya di sini tulis di sini. Kalau kita nanti bikinnya jadi multi select ya kita tulis di sini juga. Nah, kalau kita perhatikan antara combo box, kita bikin tab lain. Tadi ada drop down list ini sama multi select. Kalau kita perhatikan saat dia pembuatan jQuery jadi Kendo Telerik Kendo UI ini itu mirip-mirip banget. Kalau yang drop down list dia nulisnya begini nih. Ya ini kebetulan dia pakai yang ada auto bind ya. Jadi agak sedikit kompleks. Tapi sama-sama ada ininya nih, data field, text field, value field, sama ada beberapa fungsi on change dan data source-nya juga. Ini kita bisa abaikan dulu sementara. Kalau yang multi select juga sama. Tinggal dibuat jadi Kendo multi select. Terus kita bisa set di sini contohnya auto close-nya false dan seterusnya. Jadi mirip-mirip ada ininya sih yang saya tahu pasti ya. Kalau kita coba lihat di API-nya ada nggak ya atau ada event-nya. Oke, combo box ini sama-sama punya yang tadi saya katakan ada data text field dan data value field. Kalau yang drop down list ini juga ada. Dan yang ini multi select juga punya. Nah, ini tujuannya adalah kalau di option itu kita ada yang label, tulisannya yang kita muncul dan ada value-nya. Nah, itu yang label itu yang text field-nya.
Jadi yang kita masukin di dalam elemen option buka dan tutup itu adalah yang labelnya, dalam hal ini adalah data text field. Lalu yang value yang mau dikirim saat form itu disubmit adalah data value fieldnya. Kalau kita lihat lagi cara kerjanya adalah penulisannya seperti ini. Kalau di combo box. Dari data yang nanti kita mau kirim ke dalam combo box, dia key-nya apa? Text atau value. Mungkin nanti akan lebih jelas kalau kita udah mulai seperti ini. Nah, jadi si Kendo combo box ini nanti optionnya ada 4. Teksnya yang keluar di user interface adalah Katen, tapi kalau di submit formnya, maka yang dikirim sebenarnya ke dalam form serialis itu adalah angka 1, yang ini angka 2, angka 3, angka 4, bukan tulisan RIP NIT. Ini adalah teks yang muncul di UI-nya, tapi ini adalah value yang dikirim dari submit formnya. Kurang lebih seperti itu. Tulisan ini harus sama dengan ini. Tulisan value harus sama dengan ini. Jadi kalau ini kita pakai huruf kapital, di sini juga harus kita kapital. Kalau value kecil, maka di sini juga value kecil. Nah, jadi karena sama-sama punya ini, kita bisa copy combo box ini. Placeholdernya kita di sini ada placeholder nggak ya? Saya coba. Saya kurang yakin di combo box itu ada placeholder. Kita lihat coba placeholder ada. Kalau di sini, kalau di drop down list nggak punya. Kalau di multi select ada. Jadi kalau drop down list nggak punya placeholder karena sekali lagi saya katakan dia nggak bisa diketik, nggak bisa kayak gini nih, kan bisa diketik ya. Dia selectnya nggak bisa diketik kalau drop down list. Jadi dia nggak ada placeholder. So kita bisa ini kita tutup dulu. Jadi placeholdernya if kalau selectnya adalah combo box sama multi select doang. Ini kita tutup dulu supaya kita bisa kasih if gampang di dalam. Lalu kita gabungin sama yang di tag penutupnya ini. Dan untuk nulis ini kita bisa pakai if. Ini kita tutup juga. Sama seperti yang kita nulis array di sini. If in array kita copy dulu aja. Kalau dia itu adalah berarti select type-nya. Itu adalah Kendo combo box atau berarti koma Kendo multi select, maka placeholdernya boleh ditulis. Kalau enggak ya enggak usah, karena kalau yang satu lagi si drop down list itu enggak ada placeholder. Tapi di luar ini saya pengen punya ada si data text value sama data text field sama data value field. Jadi ini tetap saya pengen punya. Nah, ini. Oke. Jadi mau dia combo box, mau dia drop down list maupun dia Kendo multi select, selalu ada data text field, ngambil text, dan data value field ngambil key value. Oke, placeholder hanya akan diinput kalau dia combo box dan multi select. Terus supaya ini balik jadi elemen objeknya kita sendiri yang RC form tadi, sekarang si Kendo apapun ini juga akan saya taruh di sini supaya berubah jadi objeknya Kendo. Set option saya kosongin dulu sementara biar nggak terlalu rame. Ya, jadi sementara gini dulu harusnya udah mulai kelihatan. Kita bikin sebuah input dan langsung ditutup. Tipenya adalah select. Nggak ada sih inputan tipe select. Jadi khusus untuk select ini kita bisa abaikan tipe ini karena nggak ada inputan tipe select. Ya, nanti data ini beneran baru diubah saat di sini nih. Oke, jadi oke, kita save, kita coba tes form kita. Nah, sekarang langsung berubah nih, langsung ada tombolnya itu kan, langsung jadi combo box. Kalau misalkan kita pengen drop down list, kita tinggal sesimpel bikinnya adalah select Kendo drop down list. Nah, seperti ini. Sekali lagi dia nggak ada placeholdernya. Terus kalau misalkan yang multi select berarti Kendo
multi select. Nah, ini multi select nih, nggak ada bawahnya nih, nggak ada tanda panahnya. Dia langsung, kalau optionnya banyak dia langsung masuk ke dalam. Nah, sekarang gimana cara mempopulasikan optionnya kalau kita bentuknya adalah inputan? Ya, bukan select. Kalau select kita bisa masukin option. Caranya ya sama, kita akan definisikan bagaimana cara membangun option ini. Ini name saya terdepan biar lebih, yang ini sifatnya lebih general, jadi di semua inputan ada, yang makin ke belakang makin spesifik hanya ada di inputan yang tipe select ini aja. Sekarang saya punya select type, sekarang saya punya juga options. Nah, inilah yang saya bilang si Kendo menyediakan solusi ini sebenarnya. Jadi kita bisa pakai tanpa harus bikin elemen select. Karena ini saya udah katakan option pakai S, berarti ini harusnya adalah ruler. Jadi ini udah pasti array. Kita ambil yang paling simpel dulu aja, di mana text sama value-nya sama. Jadi kita masukin ada 3 option. 1, 2, dan 3. Nah, saya pengen 1, 2, dan 3 ini ada di dalam optionnya si Kendo Combo Box, si select ini. Kalau kita balik ke form lagi, berarti sekarang kita perlu tampung option ini. Tapi ini boleh kosong, dalam artian ada case di mana nanti datanya saya populasin di JavaScript, bukan di dalam PHP-nya. Ya, nanti kita ambil case seperti itu. Jadi option ini boleh kosong. Jadi kalau optionnya kosong, kalau nggak di set, berarti dia adalah array kosong. Kalau yang ini harus di input nih. Atau kita juga bisa bikin defaultnya dulu aja. Kalau nggak di define, kita misalkan standarnya adalah Kendo dropdown list. Nah, jadi kalau nggak didefinisiin, maka dia bentuknya akan bentuknya Kendo dropdown list. Kalau option yang nggak di set juga dia akan kosong. Kalau si Kendo-nya sendiri menyediakan option, dia ada seperti ini nih, data source, lalu dia ngerender si text sama value-nya di dalam si JavaScript-nya. Kita bisa pakai ini, jadi kita coba pakai ini dulu ya. Kita copy, kita if dulu. If option-nya ada, maka kita nulisnya di dalam JavaScript, di dokumen ready di sini sebelum kita tutup. Ini saya masukin ke dalam aja biar kelihatan enak. If kalau optionnya array-nya kosong, berarti nggak usah, kita bisa pakai count. Kalau array dari option ini ada isinya atau jumlahnya lebih dari 0, maka ini koma, maka di sini juga placeholder-nya harusnya ada komanya setelah kutip di sini. Kalau ada optionnya, maka saya tambahin lagi nih si this JS document ready-nya. Tambahinnya kurang lebih seperti ini, sampai koma juga. Ya, kalau array banyak seperti ini di PHP maupun di JavaScript nggak masalah kalau yang paling terakhirnya ada koma, karena dia akan anggap ya array memang boleh koma gitu, seperti itu. Oke, jadi ini selalu kita usahain belakangnya ada koma. Ini harusnya berisikan option yang kita tulis di sini nih, 1, 2, dan 3. Jadi JS document ready kita untuk nulis ininya harusnya di looping option kita. Jadi ini kita tutup dulu karena kita mau nge-looping. Ini kita buka lagi di bawah untuk penutupan kurung sikunya. Maka di sini kita mulai nge-looping. For each dari si option, kita sebut ini adalah option, as option, satuannya. Sementara kita bikin baik teks maupun value-nya sama, pakai ini juga. Jadi kita akan bikin ini
menuliskan ini semua dengan koma, nggak masalah. Ini kita ganti kutip jadi 1, ini kutip 1, ini kutip 1, ini kutip 1, oke. Nah, sekarang optionnya ini kita taruh di sini. Dan di value-nya juga. Jadi baik maupun text maupun value sama-sama 1, 2, dan 3. Nah, jadi setiap option si Kendo data source ini otomatis akan ada tambahan 1 baris data ini. Begitu masuk kedua, dia akan bikin yang teksnya 2, value-nya 2, dan seterusnya. Oke, kita coba save, kita lihat hasilnya dari depan. 1, 2, dan 3. Dan ini multi select ya. Kalau kita nggak define dia select type-nya apa, maka bentuknya akan jadi drop down list. Seperti ini. Oke, kalau misalkan kita pengen dia Kendo combo box, maka jadinya seperti ini. Oke, nah terus apa yang harus kita lakukan kalau saya pengen antara teks dengan value beda? Nah, caranya adalah kita bisa bikin begini. Optionnya ini, satu array ini melambangkan satu baris. Tapi kita kalau masukinnya bentuknya teks, string seperti ini, maka baik baik teks maupun value akan dianggap sama. Kalau kita masukinnya adalah array lagi, maka kita akan anggap yang di depan ini adalah value-nya, yang nomor 2-nya adalah teksnya. Jadi di sini angka 2, di sini tulisan 2. Bisa seperti itu. Nah, otomatis saat kita nge-looping option ini, optionnya harus kita cek nih. Apakah option ini adalah sebuah array? Nah, kalau enggak, ya berarti berjalan seperti ini, dianggapnya string. Oke. Tapi kalau misalkan dia array, maka kita asumsi teksnya adalah option yang kedua, jadi yang array pertama, dan value-nya adalah tulisan option yang array pertama atau yang ke-0, indeks ke-0. Oke. Jadi kalau dia bentuknya adalah array, maka kita bisa punya standar yang depan ini adalah value, sedangkan yang belakang ini adalah teks. Ya, jadi dengan begitu kalau else berarti baik value maupun teksnya adalah sama-sama ini karena ini bentuknya ada string kalau misalkan bukan array. Sehingga saat setiap data ini kita render satu baris, kita akan bilang teksnya adalah teks dan value-nya adalah value. Seperti itu. Coba kita tes lagi. Kalau kita seperti ini, kita submit form, kita sekarang coba lihat network, kita coba cari, hasilnya adalah kita mengirimkan tulisan 2 di Kendo Combo Box. Dan dia selalu ada inputan ini sih tambahan ya. Ini kita nggak usah pedulikan, kita fokusnya ini dulu combo box karena name kita form input elemen name kita adalah combo box, tapi nilainya 2. Tapi begitu kita F5, sekarang tampilannya sama aja. Tapi kalau kita klik 1, maka yang ditulis adalah yang dikirim nih tulisan 1 karena baik yang 1 ini baik teks maupun value-nya ya 1 tulisannya 1. Tapi kalau yang 2 ini ada value-nya ada teksnya. Jadi kita ekspektasi kalau misalkan kita pilihnya 2, walaupun tulisannya adalah 2, tapi yang dikirim adalah angka 2. Nah, karena ada value-nya. Ya. Terus kalau 3 balik seperti biasa, dia adalah teks biasa 3. Ya. Jadi kita bisa akalin seperti ini. Jadi kita bisa mix and match juga gitu. Kapan yang mau antara value sama teksnya beda, kapan yang sama. Kita bisa mix and match.
Sebenarnya saya punya variabel ketiga, contohnya di sini adalah saya bilang true. Ini adalah untuk default yang diselect sama user interface saat form ini ke refresh. Kalau idealnya berarti di setiap option, di setiap di setiap select ini hanya ada satu option yang boleh ada true-nya. Jadi di formnya kita kasih lagi apakah if option yang kedua, yaitu option index kedua, yaitu parameter yang ketiga, itu di set atau enggak. Kalau di set dan ternyata ini adalah true, kalau false sangat mubazir sih di input di setting tapi false. Jadi kalau ini di set dan ternyata adalah true, maka kita bisa tulisnya seperti ini. Saat dokumen ready ini berjalan, saya berarti sekarang butuh yang setelah kita bisa selectnya sebenarnya gini nih. Saya kasih contoh manual di JavaScript-nya ya. Kalau saya pengen si Kendo ini pilihannya 2, maka saya bisa nulisnya gini. RC form combo box test, terus kita masuk ke inputnya, terus kita masuk ke combo boxnya, kita bisa dot select terus elemen keberapa yang mau kita pilih. Misalkan elemen yang pertama yaitu angka 1 ya, kita bisa masukin indeks 0 seperti ini. Nah, jadi si user interface-nya jadi milih 1. Kalau kita select 2, berarti kita pilih yang indeks kedua, berarti kita milih yang tulisan 3, dia langsung berubah. Kita pengen bikin ini sebenarnya. Jadi saat salah satu optionnya di true-in, ada semacam sintaks ini yang berjalan, sehingga begitu ke refresh, 3-nya kayak di auto select gitu. Atau kita juga bisa pakai value. Kalau value berarti kita nggak ngomongin indeks keberapa, tapi kita ngomongin nilainya. Kita bisa masukin 1 itu, atau angka 2 itu, atau tulisan 3 berdasarkan value-nya apa ya. Kita bisa pakai yang ya enaknya sih kita pakai value aja ya. Nah, tapi permasalahannya adalah ini harus ditulis setelah kita menuliskan ini. Saat ini udah jadi nih. Saat si combo box ini udah jadi. Ya, jadi nggak boleh nulisnya di data source. Jadi kita bisa tampung dulu saat kita render data source, kita bisa misalkan seperti ini. Kita bikin satu variabel. Ya, kita bikin variabel aja. Kita bikin variabel contohnya adalah selected value. Defaultnya adalah 0. Saat dia di set 3, maka kita tulis selected value-nya adalah si value yang lagi kita looping ini. Terus begitu dia sudah selesai melakukan Kendo combo box atau Kendo drop down list ini sampai selesai di sini, kita bisa tambahkan if selected value-nya ada nilainya, maka di JS dokumen ready-nya ini kita tambahin teks yang tadi saya tulis, yaitu RC bla 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 ini sampai ke input name. Oh, setelah pembuatan ini ya harusnya ya. Oke, ini mesti dibuat dulu. Jadi bisa dipanggil di sini. Ini input name-nya karena udah dibangun, berarti kita langsung pakai titik aja, nggak usah pakai kurung siku.
Tapi kita langsung bikin select apapun itu value-nya, value apapun itu tulisan value-nya. Jadi langsung dot value, terus kurung buka kurung tutup, kita masukin si selected value-nya ini. Amannya kita masukin ke dalam kutip, just in case value-nya adalah string. Oke, kita coba tes. Kalau misalkan true-nya saya taruh di sini, maka begitu saya refresh, dia belum berjalan. Kita coba lihat apa yang salah. Ini saya taruh di luar dulu aja deh. Oke, saya taruh di luar if-nya. Ini saya enter. Option 2, sorry. Indeks kedua ya, bukan option yang ketiga ya. Jadi option kedua. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, munculnya keduanya. Oke, kalau misalkan saya taruh true-nya ini di yang pertama, nah konsekuensinya adalah kalau kita pengen set true, maka kita harus setting text dan value. Jadi ininya pun harus kita ubah menjadi 1 dan nah value dan text baru saya bisa masukin true-nya di sini. Ya nggak bisa sama gitu antara teks dengan value-nya. Tapi kalau misalnya kita taruhnya di 1, kita F5, maka satunya yang jadi default. Kalau kita taruh di 3, nah sekarang parameter variabel ketiganya kita bikin jadi array juga, angka 3, tulisan 3, dan ini jadi set true, jadi selected. Maka nah bisa seperti ini. Jadi macam-macam sih. Bisa juga sebenarnya gini. Kita bikin si selected-nya variabel terpisah, jadi ini nggak perlu ada di sini. Tapi kita bikin lagi selected value adalah 1 gitu. Jadi ininya tetap antara teks dengan value-nya sama 1. Tapi sekarang saya punya variabel ini. Bisa aja sebenarnya, itu terserah Anda mau bikinnya seperti apa. Tapi berarti logikanya nggak berjalan seperti ini. Ini harusnya nggak ada. Ini harusnya ngambil dari parameter input di sini. Kita mesti buatnya di sini, selected value. Kalau nggak di-define ya berarti nggak ada yang diselect, kosong. Berarti ini nggak perlu ada. Nah, jadi ya seperti ini. Kalau ada selected value, baru dia akan ngambil si value yang lagi diselect. Jadi kita bisa fleksibel mau buat Anda pengen penulisan form generate inputnya seperti apa, Anda bisa racik sendiri. Ini hasilnya sama aja. Ini berarti yang 1 selected value-nya berarti saya taruh di sini 2, angka 2. Bisa, atau bisa juga Anda masukin di sini. Seperti saya tadi, terserah, sama aja buat saya sama. Tergantung Anda lebih senang sudut pandangnya ngelihatnya seperti apa.